alek junior yang nonton gitu ya nanti ya. Alek bisa Ya, dua. enggak. Alek, Apa ya? ya modusnya sih itu dua, alek. Alek palek bentana, alek kelek agak. Iya kan? Itu adalah strategi senior, makanya lebih suka bilang alek dibandingkan bilang ade. Oh bukan, salah satunya juga itu adalah fashion. Alek gitu ya, lebih senang lidah ya. Bisa jadi Begitu mulai dong. kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today. Nah, untuk tema kali ini kita mengangkat tema yang sangat menarik. Mungkin teman-teman juga pernah jadi korban atau teman-teman pernah ngerasain atau salah satu pelakunya. Nah, untuk edisi kali ini kita akan membahas tema modus senior. Nah, buat teman-teman ini buat bisa menjadi pertimbangan atau mawas diri lah, jangan-jangan di sekitar kita banyak sekali modus-modus senior yang ada di sekitar kita. Untuk membahas itu sudah saya datangkan salah satu senior, maksudnya bintang tamu ya. Maaf ya Kak. Oh, siap. Salah satu bintang tamu yang akan membahas tentang bagaimana sih intrik-intrik senior itu, modus-modus senior seperti apa sih gitu. Nah, di samping saya sudah ada Kak Muhammad Ali Sofan. Halo Kak Ali Sofan, Kak Sofan ya? Ya, halo. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gak nanya kabar saya Kak? Oh enggak, saya sudah Iya. punya istri di belakang. Iya, teman-teman hati-hati ya. Jadi kalau ada ketemu senior ini sudah punya istri. Wow. Jadi gini Kak, untuk membahas tentang modus senior ini mungkin kita perlu tahu sebenarnya senior, junior itu terma yang seperti apa sih? Dan sebenarnya pemahaman Kak Sofan sendiri tentang senior junior itu seperti apa sih Kak? Jadi bicara modus senior ya. Iya. Bicara modus senior itu ada dua tipe sih. Tapi ini menjadi sentimen publik sih memang gitu kan. Bicara modus Berat ya, senior Kak? gitu kan. Modus senior ini yang sering terjadi jadi klaiman teman-teman itu biasanya terhadap kader-kader cewek gitu kan atau juniornya yang cewek gitu kan. Namun perlu diketahui modus senior ini bukan hanya terjadi pada perempuan gitu kan, tapi juga pada junior yang cowok juga sama gitu Tapi kan. jarang loh Kak, kan Itu nggak jarang itu ya yang ketemu senior cewek Nah, yang agak makanya gitu kan, perlu diketahui juga gitu kan. Modus senior ini bicara senior ini bicara senior junior ini politis sebenarnya gitu kan. berat ya. Politis ya bisa jadi politik cinta, bisa jadi politik kekuasaan, bisa jadi politik keorganisasian gitu kan. Nah, ini kan menjadi penekanan terhadap teman-teman yang menonton podcast ini gitu kan. Politik yang mana yang kita akan bahas hari ini gitu kan, ataupun nyentuhnya kemana gitu kan. Dan itu memang perlu teman-teman juga wanti-wanti gitu kan, hati-hatilah. Jadi teman-teman perlu hati-hati karena katanya Kak Sofan tadi bahwa ada beberapa tipe modus senior, ada beberapa tipe kepentingan. Ada tuh kepentingan tadi kepentingan cinta, jangan-jangan mau dijadikan pendamping hidup atau dijadiin pacar atau dijadiin tadi politik kekuasaan untuk kekuasaan-kekuasaan tertentu atau juga untuk kepentingan organisasi. Jadi banyak sekali modus-modus senior gitu ya kan Kak ya? Ya, Nah, saya tanya ke Kak Sofan ini, biasanya intrik-intrik atau yang dijadiin senjata untuk mendapatkan target gitu Kak? Junior-junior cewek yang cantik biasanya ya. karena kan gini gitu kan. Kalau memang itu di organisasi biasanya sok-sok jadi pahlawan gitu kan. Sok jadi pahlawan itu Tiba-tiba biasanya jadi Iron Man gitu ya. Biasanya dia itu menjadi meskipun dia tidak pernah include di organisasi, cuma naruh nama di struktural atau apalah gitu kan. Sok-sok tahu gitu kan jadi pahlawan. Sudah le gitu kan. Saya yang nanggung semuanya. Nah, itu kan salah satu modus gitu kan. Biasanya ini ke cewek. Kalau ke cowok biasanya ini berlaku pada modus-modus kekuasaan biasanya. Itu biasanya lebih kepada penekanan sok idealis gitu kan. Sok idealis bisa juga ini terjadi kalau memang sering ngajak ngopi gitu kan, sering ngajak ngopi, lalu diskusi gitu kan atau apa, sering bayarin makan gitu kan. Itu biasanya untuk politik kekuasaan. Kalau politik cinta kembali lagi gitu kan, politik cinta ke perempuan biasanya itu selain dia itu modusnya memang sok pahlawan, biasanya hal-hal yang dibutuhkan gitu kan. Hal yang dibutuhkan semisal Kak saya kebingungan di ini gitu kan. Dia sok tahu lah gitu kan. Apalagi pas sudah lihat chat saya gitu kan. Itu biasanya terjadi gitu kan. Terjadi di organisasi, sering di organisasi ini. Karena senioritas itu kan banyaknya di organisasi gitu. Banyaknya di organisasi memang. Sangat. Nah, untuk hal ini memang ini hal yang biasa sih. Saya rasa biasa tapi menjadi hal yang buruk ketika ini terjadi di organisasi.
Karena kalau bicara modus ini kan pastinya nggak jauh berbeda, ini akan menjadi dusta gitu kan. Menjadi dusta dan memang menjadi penyakit dalam organisasi tersebut. Tidak hanya penyakit di organisasi Kak, bisa juga penyakit ke korbannya. Bayangkan beberapa junior yang patah hati di PHP-in sama senior kan gitu ya Kak. Nah, kalau dari pengalamannya Kak Sofan sendiri pernah jadi korban senior atau korban bisa menggait junior Kak? Kalau saya pribadi sih menjadi korban masih belum gitu kan. Saya rasa nggak tahu juga pernah dikorbankan atau nggak, saya nggak merasa sih gitu kan. Karena penekanan dari saya pribadi mulai saya menjadi mahasiswa itu memang harus independen gitu kan. Karena kan saya tidak berangkat dari kultur atau apa gitu kan. Saya harus independen. Itu pertama penekanan kalau saya pribadi gitu kan. Menjadi korban masih belum yang saya rasakan. Namun kalau menjadi pelaku gitu kan, menjadi pelaku karena saya sekarang sudah Senior ya. ya saya rasa senior gitu kan. Pernah mencoba gitu kan, pernah mencoba lah gitu kan. Nah memang ini hal-hal yang memang Coba. hal ini memang Mbak gitu kan. Gak usah belajar gitu kan. Modus senior Langsung gak usah praktek aja belajar, gitu langsung ya. praktek gitu kan. Gampang kok gitu kan. Iya gampang, iya. Gampang maaf, sekali. saya Biasanya nggak ini emosi ya. diperlukan. Iya. Tapi ada manfaatnya juga loh gitu kan. Ada manfaatnya kalau perekrutan kader gitu kan. Perekrutan kader di organisasi ya biasanya ini pakai modus gitu kan. Itu biasa gitu kan. Kalau ini bermanfaat bagi organisasi. Tapi yang tidak bermanfaat itu biasanya kalau bucin untuk bucin gitu kan. Atau hanya untuk politik kekuasaan. Nah, ini yang memang menjadi penyakit gitu kan. Tapi untuk perekrutan kader itu kan juga perlu gitu kan. Perlu untuk sedikit modus lah gitu kan untuk menarik simpati ale-ale itu kan, ale-ale katanya gitu kan, kader Ale-ale. lah gitu, Ale-ale calon ya. kader gitu. Ya, aduh le ini le gitu ya. Ya, Nah, jadi teman-teman gitu ya, tadi katanya Kak Sofan banyak sekali kepentingan-kepentingan dan kadangkala itu dijadikan tadi modus untuk menggait kader atau ya untuk lebih dekat seperti itu. Nah, kadang kalau kalau tadi katanya Kak Sofan itu kan ada unsur-unsur yang positif lah ya untuk Iya. kita berbagi. Cuman kan kalau dengar kata modus itu kan kayak pura-pura gitu Kak. Jadi seakan-akan kalau kita sudah dimodusin itu cuma sekedar pura-pura untuk ya untuk momen-momen tertentu lah gitu. Nah, kalau menurut Kak Sofan gimana Kak? Kalau disebut bahwa modus itu hanya pura-pura, sejatinya mereka nggak setulus itu gitu. tapi gini kan, biasanya kan kalau kader itu kan masih tabu ya, pemikirannya masih tabu. Sehingga pengaruh apapun yang dikeluarkan oleh senior gitu kan, apalagi masuk idealis gitu kan. Ini biasa terjadi di organisasi modus kekuasaan ini biasanya terjadi. Apa ya? Dia itu sok idealis, sok menjadi aktivis gitu kan, sok sudah membaca menjadi kutu buku gitu kan. Menemukan teori-teori ini gitu kan. Ini modus kekuasaan biasanya terjadi gitu kan. Ingin dia itu dikenal gitu kan. Saya rasa kalau perekrutan biasanya kita perlu modus memang. Kita modus bagaimana organisasi kita mengenalkan organisasi kita sekian-sekian gitu kan. Meskipun di organisasinya itu memang banyak kejelekannya semisal gitu kan. Itu catatan semisal gitu kan. Tapi kalau untuk perekrutan saya rasa ini hal positif gitu kan. Modus tapi ini berguna juga untuk calon kader gitu kan. Karena kan yang merasakan nanti proses ketika masuk itu kan kader gitu kan. Mau kader itu mau dibagaimanain ataupun kader mau gimana di organisasi tersebut, saya rasa itu tergantung dari kader itu kemauannya, tergantung dari kemauan kader tersebut. Gitu kan. Saya rasa kalau modus hanya untuk perekrutan itu manfaat lah gitu kan. Enggak apa ya? Kata Mbak tadi Kesan pura-pura. bukan kesan pura-pura tadi gitu kan. Tapi hanya di awalnya saja. Nah, kalau bicara modus yang sifatnya itu bucin gitu kan atau lebih pada percintaan gitu kan. Saya rasa itu memang perlu dijauhi gitu kan, perlu dijauhi. Karena Perlu diwaspadai. perlu diwaspadai juga. Karena apa gitu kan? Karena itu menjadi penyakit terhadap organisasi. Ketika dia itu senior dengan junior itu sudah menjalani sebuah ikatan atau hubungan gitu kan. Dia itu bakalan merusak terhadap organisasi. Biasanya kan kalau cewek semisal yang saya tahu gitu kan sebagai pengamat saja. Yang saya tahu kalau semisal cewek itu sudah berhubungan dengan senior dalam satu organisasi, lalu dia itu tengkar gitu kan, itu akan berpengaruh terhadap organisasinya gitu kan. Pasti dia ketika itu tidak bakalan aktif, tidak profesional juga bisa, tidak aktif gitu kan. Dan bisa jadi si cewek ataupun si korban gitu kan, bukan cewek terus ya,
tapi juga cowok bisa gitu kan. Yang korban itu bisa menjelek-jelekkan organisasi tersebut. Nah ini kan Karena yang patah menjadi hati penyakit gitu gitu ya. kan, yang menjadi penyakit. Oh senior ini kok gitu kan. Semisal ini kan yang sering terjadi kalau mahasiswa dibawa ke kosan gitu kan. Oh ini senior Dibawa ke kosan itu untuk lobbying senior atau untuk apa biasanya? senior organisasi ini gitu kan. Senior organisasi ini sudah apa ya? Ternyata kelakuannya gini gitu kan. Saya nggak cocok di organisasi ini, disebarin gitu kan beritanya gitu kan. Nah di kosan itu kan ya Memainkan kebiasaan gitu kan, kebiasaan ini negatif gitu, nongkrong sudah gitu gitu. ya, Ya nongkrong-nongkrong ya biasa. diskusi gitu ya. Diskusi Anda tentang hubungan gitu kan. Itu biasanya yang terjadi sih. Mendiskusikan tentang banyak hal Tapi gitu ya. kalau memang bisa profesional ya nggak apa-apa sih. Kalau bisa Apakah semua profesional. senior yang berusaha untuk mendekati itu semuanya modus kah Kak? Atau nggak semuanya itu modus, beberapa tulus misalnya? Apakah benar seperti itu? Apakah semua? Saya nggak menjamin untuk semuanya, tapi hanya beberapa lah gitu kan. Karena kan gini juga, kita berorganisasi itu kan banyak latar belakang. Gitu Iya, kan. Banyak latar tujuan belakang. kita berorganisasi, masuk organisasi. Ada yang memang latar belakangnya ingin cari cewek, ada yang latar belakangnya hanya ingin apa ya, ingin numpang nama gitu kan. Karena organisasinya besar gitu. Biasanya ada ini banyak terjadi. Ada juga yang karena masuk organisasi itu karena memang ingin tahu, ingin berproses gitu, ingin mengabdi. Nah ini yang memang apa ya, perlu disupport gitu kan. Kalau yang tujuannya itu adalah hanya untuk bucin gitu kan, cari cewek, gak usah masuk organisasi lah gitu kan, gak usah modus-modusin lale gitu kan, ataupun kader-kader gitu kan. Itu menjadi penyakit tersendiri bagi organisasinya. Jadi ada beberapa posisi positif dan negatifnya. Yang sisi positifnya kalau dia modus gitu ya, kalau dia modus tapi ternyata berhasil, ya positifnya dia dapet cewek gitu kan, atau untuk kepentingan organisasi bisa lebih berkembang gitu ya Kak. Tapi kalau negatifnya tadi itu bisa merubah, kalau dalam skop organisasi maka itu juga akan berpengaruh terhadap keorganisasiannya. Misalnya patah hati tuh pas nggak datang kajian kayak gitu kan, atau organisasi pas tiba-tiba keluar gitu. Nah itu juga menjadi faktor-faktor negatif. Cuman saya rasa juga perempuan, terutama junior-junior yang perempuan yang merasa junior, yang punya senior, hati-hati. Ya jika ada beberapa tingkah yang agak berbeda, yang agak spesial, bisa jadi itu modus. Bisa dipikirkan ini modusnya apa kayak gitu ya. Bisa jadi juga nggak modus, bisa jadi tulus ya Kak ya. Ya, bisa Cuman jadi tulus. beberapa aja gitu. Nah, gini Kak, mungkin terakhir bisa Kak Sofan kasih tahu kira-kira tips, kriteria, cara-cara senior untuk menggait junior itu, modus-modusnya tuh kayak gimana sih Kak? Kalau modus-modusnya itu biasanya pakai ya saya kan sudah bilang tadi gitu kan. Kalau bucin itu biasanya sok perhatian, Sok perhatian gitu kan. Lek gimana prosesnya gitu kan. Apa yang nggak diketahui gitu kan. Sok Lek nanya kabar gitu nanya ya, kabar. Kak. Apa ya? Biasanya dia ngajak ngopi gitu kan, ngajak ngopi terus gitu kan. Kalau biasanya cewek gitu. Atau cowok juga berlaku gitu kan. Sering Itu ngajak ngopi, minta siap mengantar. iya, itu apa ya? Memang yang sering terjadi memang demikian. Ngasih yang apa ya, sosok perhatian itulah, sosok perhatian, nanyain kabar kayak apa yang nggak dimengerti. Biasanya selesai perekrutan, selesai diklat itu kan, biasanya chat, gimana kabarnya gitu kan. Gimana hasil prosesnya gitu kan, apa yang nggak dimengerti, biasanya tuh diajak untuk ngopi lah, kita diskusi aja ketemu di warung kopi gitu kan. Itu biasanya terjadi. Kalau politik kekuasaan, untuk modus kekuasaan itu biasanya yang so idealis gitu kan, so idealis. Lebih ke branding diri gitu ya Kak. Lebih juga untuk Menunjukkan kalau ini mencari apa ya, mencari nama lah, untuk lebih mencari nama gitu kan. Biasanya dia tuh sering apa? Sering berbicara kalau di banyak orang gitu kan. Itu biasanya modus gitu kan. Sering bicara di banyak orang, kalau cuma berdua itu jarang gitu kan. Baik itu cowok ataupun cewek gitu kan. Itu modus sih sebenarnya, banyak modusnya itu kan. Kayak apa ya, kayak mengkampanyekan diri lah gitu kan, mengkampanyekan diri itu kalau modus kekuasaan gitu kan. Berbeda lagi dengan yang modus ke bucin itu kan, tadi itu modus ke bucin. Jadi teman-teman ya, bukan berarti kita harus menjauhi senior ya, tapi cuman lebih jangan terlalu baperan lah ya Kak. Lebih ya. berhati-hati. Lebih perhatian Kak, maksudnya Berhati-hati Mbak. Oh, berhati-hati. Berhati-hati Maaf sih gitu kan. agak Iya. agak sensitif loh ada dengar-dengar. Jadi lebih hati-hati, lebih waspada. Intinya jangan baperan untuk yang cewek-cewek, yang cowok-cowok juga jangan terlalu modus gitu ya Kak ya.
Biasanya cewek nih yang jadi korban cewek biasanya. Iya rata-rata gitu kan Kak. Karena- Rata-rata saya rasa politiknya bukan ke kekuasaan, lebih ke bucin gitu. Lebih ke bucin. Karena kadang senior merasa oh aku lebih tua, dianggapnya lebih tahu gitu kan. Jadi Iya. menggait junior tuh lebih gampang. Sepertinya kayak gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu baperan. Juga jika kalau memang untuk organisasi tertentu maka fokus aja di sana untuk berproses ya kan Iya. Kak ya. Mungkin itu saja podcast kali ini. Terima kasih Kak Sofan sudah Oh iya, sama. mau hadir di simposium today. Mungkin Mbak pernah dibucinin mungkin oleh Nanti senior. di balik layar ya Oh Kak. iya. Mungkin itu saja dari saya. Seperti kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan nyalain tombol loncengnya supaya tahu video-video terbaru di simposium today. Itu saja dari Oke. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.